Tidak ada yang benar-benar mempersiapkanmu untuk hari pertama di penjara. Bahkan jika kau pikir kau tahu rasanya kehilangan kebebasan, tidak ada yang bisa menandingi suara pintu baja yang menutup di belakangmu dengan gema yang membuat perutmu terasa kosong. Bagi Andika, itu adalah awal dari akhir hidupnya yang lama. Satu keputusan buruk, satu malam yang salah, dan kini ia berdiri di dalam sel sempit berukuran 3 kali 4 meter, dikelilingi bau besi tua, dinding lembab, dan tatapan mata asing yang mengukur setiap gerakannya. Di luar, waktu adalah milikmu. Di dalam, waktu menjadi musuh yang memeluk erat, tidak mau melepaskan. Jam terasa seperti hari terasa seperti minggu, dan minggu terasa seperti hukuman seumur hidup, bahkan jika masa tahananmu tidak selama itu. Hari-hari awal Andika diwarnai dengan kemarahan, kebingungan, dan rasa malu. Ia menghabiskan waktunya duduk di sudut, menghitung retakan di dinding, atau memandang kosong ke arah jeruji. Ia merasa seperti tubuh tanpa jiwa, terjebak, terhenti, membusuk perlahan. Namun, di antara para narapidana, ada sosok yang berbeda. Seorang pria tua bernama Sulaiman yang hampir 20 tahun hidup di balik jeruji. Ia tidak pernah terlihat tergesa-gesa, tidak pernah terlihat bosan. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, melakukan serangkaian push-up di lantai dingin, berjalan bolak-balik di sel kecilnya, lalu duduk membaca buku lusuh yang halaman-halamannya sudah menguning. Andika awalnya menganggap itu hanya kebiasaan orang tua yang keras kepala. Tapi, semakin lama ia mengamati, semakin ia melihat sesuatu yang aneh. Sulaiman tidak pernah terlihat kalah oleh waktu. Ia berjalan, berbicara, dan bergerak dengan ritme yang ia tentukan sendiri. Seolah penjara hanya tempat fisiknya, sedangkan pikirannya berada di dunia yang bebas. Suatu sore, Andika memberanikan diri bertanya, "Kenapa Bapak repot-repot bangun pagi? Di sini kita kan nggak kemana-mana." Sulaiman tersenyum tipis. "Justru karena kita nggak kemana-mana, Nak. Kalau kau biarkan hari-harimu kosong, penjara akan memakanmu dari dalam." Itulah percikan pertama yang menyalakan perubahan. Andika mulai mengamati lebih dekat rutinitas Sulaiman. Bangun pada waktu yang sama setiap hari, latihan fisik meski ruang terbatas, membaca, menulis dan menghafal kutipan dari buku yang dibacanya. Bagi Sulaiman, hari bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Hari adalah sesuatu yang dibangun, bata demi bata, kebiasaan demi kebiasaan. Dan di sanalah pelajaran pertama lahir. Bahkan di tempat tanpa kebebasan, kau bisa membangun ruang untuk bergerak. Bukan ruang fisik, tapi ruang mental. Hari-hari di penjara memiliki cara unik untuk mengikis pikiranmu. Bukan hanya karena tempatnya sempit, tapi karena jam seolah berubah menjadi musuh yang licik. Detiknya terdengar jelas, tapi tidak pernah mau berlari cepat. Andika mulai menyadari apa yang dimaksud Sulaiman saat berkata, penjara akan memakanmu dari dalam. Di minggu-minggu awal, ia masih sering membiarkan dirinya larut dalam lamunan tanpa arah. Ia berpikir, besok aku mulai, lalu besok menjadi minggu depan, dan minggu depan menjadi bulan depan. Namun Sulaiman menepati ritmenya setiap hari. Bangun pukul 4.30 pagi, melakukan 50 push-up, jalan bolak-balik di sel selama 15 menit, lalu membaca sampai cahaya matahari mulai masuk melalui jendela sempit. Akhirnya Andika memutuskan untuk meniru. Hari pertamanya ia mencoba bangun di jam yang sama. Push up, baru sampai 10, napasnya sudah memburu. Berjalan di sel, ia hanya tahan 5 menit sebelum merasa bosan. Membaca, kepalanya penuh dengan pikiran lain yang membuat matanya hanya menatap kata-kata tanpa mengerti isinya. Hari kedua, ia bahkan tidak mencoba. Hari ketiga, ia kembali duduk di pojok sel, menatap Sulaiman yang tetap menjalani rutinitasnya dengan wajah tenang. Sore itu,
Sulaiman berbicara tanpa diminta. Kau tahu nak, rutinitas itu bukan soal melakukan hal besar. Rutinitas itu soal menang kecil setiap hari. Kalau hari ini kau hanya sanggup 10 push up, lakukan 10. Besok baru kau tambah 1 atau 2. Kalau kau memaksa dirimu terlalu besar di awal, kau akan berhenti sebelum mulai. Kata-kata itu menempel di kepala Andika. Selama ini, ia selalu berpikir perubahan besar membutuhkan langkah besar. Ia tidak pernah mempertimbangkan bahwa langkah kecil yang konsisten bisa mengalahkan satu lompatan besar yang cepat habis tenaga. Malam itu, ia menulis di kertas lusuh bekas bungkus makanan. Bangun 4.30, push up 10 kali, jalan 5 menit, baca 1 halaman buku. Tidak lebih, tidak kurang. Esok paginya, ia melakukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, ia merasa hari itu punya bentuk, bukan hanya waktu kosong. Di penjara, jam mungkin terasa seperti beban. Tapi, jika kau memberi jam itu isi, jam berubah menjadi alat. Dan itulah langkah pertama Andika untuk merebut kembali kendali atas hidupnya. Tiga minggu menjalani rutinitas kecilnya, Andika mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya sedikit lebih ringan, dan yang paling mengejutkan, kepalanya terasa lebih jernih. Push up 10 kali berubah menjadi 20. Jalan 5 menit menjadi 15 menit. Baca 1 halaman menjadi 5 halaman. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang menuntut. Langkah-langkah kecil itu bergerak seperti aliran air, mengikis dinding kebosanannya. Namun penjara punya cara untuk menguji setiap kemajuan. Ujian itu datang dalam bentuk rutinitas yang terlalu rutin. Pada minggu kelima, Andika mulai merasa bosan. Bangun pagi, push up, jalan, baca. Lagi dan lagi. Tidak ada variasi, tidak ada kejutan. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Meski lingkaran itu lebih baik daripada kekosongan sebelumnya. Di malam yang gelap, ia duduk menatap langit-langit, berpikir apa ini semua hanya permainan untuk menghabiskan waktu? Apa aku hanya membuat versi penjara yang lebih rapi? Keesokan harinya, Sulaiman memperhatikan tatapan kosong Andika. Dinding itu mulai bergerak ya, katanya pelan. Andika mengerjit. Maksud Bapak? Dinding di penjara ini tidak selalu diam, nak. Kadang, ketika kau merasa mulai terbiasa, dinding itu bergerak mendekat, menekanmu. Bukan secara fisik, tapi di pikiranmu. Itulah saatnya kau harus mendorong balik. Dorongan balik yang dimaksud Sulaiman bukan berarti melakukan lebih banyak sampai hancur, melainkan memberi tantangan baru yang cukup untuk membuat pikiran tetap waspada. Hari itu, Andika memutuskan menambahkan variasi kecil dalam rutinitasnya. Membuat push up dengan posisi berbeda, jalan mundur selama 1 menit, menulis ringkasan dari halaman yang ia baca. Perubahan sederhana itu membuatnya merasa seperti kembali ke awal. Ada rasa ingin tahu, ada sedikit tantangan, dan dinding itu terasa menjauh lagi. Ia mulai mengerti bahwa di penjara, musuh terbesar bukan hanya tembok besi, tapi juga kebosanan yang menyusup pelan. Dan satu-satunya cara melawannya adalah dengan terus bergerak, walau hanya 1 langkah kecil sekalipun. Perubahan terbesar seringkali tidak langsung terlihat di cermin. Kadang, ia hanya bisa dirasakan oleh orang lain terlebih dahulu. 2 bulan sejak ia memulai rutinitasnya, Andika mulai menyadari tatapan berbeda dari beberapa narapidana lain. Bukan tatapan curiga atau meremehkan seperti dulu, tetapi tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Mereka melihatnya bangun sebelum sebagian besar orang lain membuka mata. Mereka melihatnya berjongkok di sudut sel, mendorong tubuhnya sendiri ke lantai puluhan kali setiap pagi. Berjalan bolak-balik seolah jarak 3 meter itu adalah lintasan maraton. Mereka melihatnya duduk membaca buku lusuh sampai matanya merah,
dan menulis catatan kecil di kertas bekas. Bagi orang luar, semua itu mungkin terlihat sepele. Tapi di penjara, di tempat di mana kebanyakan orang membiarkan hari-hari mereka hanyut tanpa arah, kebiasaan seperti itu adalah anomali. Ia seperti titik api kecil di ruangan gelap. Beberapa mulai bertanya, "Kenapa kau repot-repot, Dik? Waktu di sini toh gak ada artinya." Andika hanya tersenyum, mengulang kata-kata yang pernah ia dengar dari Sulaiman. "Kalau kau biarkan hari-harimu kosong, penjara akan memakanmu dari dalam." Yang menarik, ia mulai melihat perubahan di dirinya sendiri yang tak ia sadari sebelumnya. Ia lebih tenang saat mendengar berita buruk. Ia lebih sabar ketika harus menunggu giliran makan. Bahkan saat ada ketegangan di antara narapidana lain, ia bisa mengatur napas dan tidak terbawa arus emosi. Itulah kekuatan yang tidak terlihat. Kendali atas diri sendiri. Kendali ini tidak datang dari kekuatan otot semata, tetapi dari kebiasaan kecil yang mengajarkan bahwa setiap hari kau bisa memilih bagaimana kau merespon dunia, meski dunia itu hanya selebar sel penjara. Sulaiman melihat semua itu dan hanya berkata singkat, "Sekarang kau mulai mengerti, nak. Rutinitas bukan sekedar mengisi waktu. Rutinitas adalah latihan untuk mengendalikan hidupmu saat hidupmu terasa tidak terkendali." Dan Andika tahu, kekuatan ini tidak akan hilang ketika pintu penjara suatu hari terbuka. Justru disitulah ia akan dibutuhkan paling banyak. Tiga tahun berlalu. Bagi sebagian orang, itu hanyalah angka. Bagi Andika, itu adalah ribuan pagi di balik pintu baja, ratusan buku yang ia baca, dan puluhan ribu push-up di lantai dingin sel. Hari pembebasannya tiba, tanpa seremoni besar. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada pelukan keluarga di gerbang. Hanya suara besi berderit, dan langkahnya yang keluar melewati pintu penjara untuk pertama kalinya. Namun, yang ia bawa keluar bukan sekedar tubuh yang lebih bugar atau pikiran yang lebih tenang. Ia membawa struktur, ritme yang telah ia jalani setiap hari tanpa putus. Di luar, dunia bergerak cepat. Kebisingan kota, orang-orang yang terburu-buru, tekanan pekerjaan, godaan malas, semua itu datang menghantam seperti gelombang yang tidak pernah ia rasakan di dalam. Banyak mantan narapidana tersandung di tahap ini. Kebebasan yang mereka rindukan berubah menjadi kekacauan yang menghisap. Tanpa batas, tanpa struktur, mereka kembali tenggelam. Tapi Andika berbeda. Ia bangun pukul 4.30 pagi, sama seperti di dalam. Ia berolahraga, membaca, dan menulis target hariannya sebelum matahari terbit. Ia menjalani pekerjaannya dengan blok waktu yang sama seperti sesi fokus di penjara. Ia bahkan tetap berjalan kaki setiap sore, seolah lorong penjara masih mengelilinginya, tapi kini digantikan jalanan yang terbuka lebar. Banyak yang bertanya, "Kenapa kau masih hidup seperti di penjara?" Andika hanya tersenyum. "Aku tidak hidup seperti di penjara. Aku hidup seperti aku belajar di penjara." Itulah ironi terbesar dari transformasinya. Penjara yang seharusnya membatasi, justru memberinya cetak biru kebebasan sejati. Dan disitulah pelajaran terakhir yang ia pegang erat. Konsistensi adalah kebebasan. Bukan karena konsistensi membuat hidupmu mudah, tetapi karena ia memberimu kendali atas dirimu sendiri. Tak peduli di mana kau berada. Pintu penjara mungkin pernah mengurung tubuhnya, tapi pintu itu juga menutup semua gangguan yang dulu menguasainya. Di balik pintu terkunci itulah ia menemukan dirinya. Dan kini, dengan pintu itu terbuka, ia bertekad untuk tidak pernah kembali ke penjara yang jauh lebih berbahaya. Penjara yang dibangun oleh kemalasan, kebingungan, dan hidup tanpa arah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya.
Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.